Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-606. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Untara pun kemudian memberikan beberapa petunjuk yang harus disampaikan kepada gerombolan-gerombolan kecil. Jika mereka sudah berniat untuk menghadapi Kiai Kaloso Sawit bersama-sama, itu agaknya memang lebih baik. Tetapi jangan membuka garis pertempuran di Padesan meskipun agak memberikan keleluasaan dan perlindungan. Mereka harus memancing lawan keluar padukuhan dan bertempur di tempat terbuka. Katakan kepada mereka, berkata Untara, prajurit Pajang akan melindungi mereka jika ternyata Kiai Kaloso Sawit benar-benar mengadakan gerakan. Tetapi ingat, segala persiapan harus dilakukan tanpa membuat kegelisahan. Mereka harus dengan perlahan-lahan menghimpun orang-orangnya dan dalam kelompok-kelompok kecil memerintahkan mereka berkumpul di tempat terbuka. Dengan demikian maka Kiai Kaloso Sawit tidak akan melakukan pertempuran di antara rumah-rumah penduduk yang tidak tahu menahu persoalannya. Beberapa orang perwira yang mendapat tugas itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu, Untara berkata selanjutnya, prajurit Pajang akan datang dalam gelar dan mencoba mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Semua usaha dengan pembicaraan telah dilakukan. Tetapi jika terpaksa harus dipergunakan senjata, apa boleh buat? Ia berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi gerombolan-gerombolan kecil itu harus diperingatkan. Jika mereka ingin memanfaatkan keadaan ini dan justru memancing perselisihan lebih dahulu, maka mereka pun akan dibinasakan sama sekali. Dengan pesan-pesan itulah, maka beberapa orang perwira itu pun kemudian berpencar ke sarang-sarang penjahat yang bertebaran. Namun agaknya setiap orang dari mereka telah lebih dahulu mendengar dari Kiai Rogo Tunggal dan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lakukan pesan ke Untara, perintah perwira-perwira itu pula. Para pemimpin gerombolan yang tersebar di lereng Gunung Merapi itu termangu-mangu. Dari para perwira itu, mereka mendapat penjelasan bahwa Kiai Kaloso Sawit memang mempunyai kekuatan yang cukup besar. Ada beberapa orang di antara mereka yang menjadi ragu-ragu. Namun jika kemudian Kiai Kaloso Sawit pada suatu saat berbuat sesuatu atas mereka, maka mereka akan menjadi semakin sulit tanpa kerjasama dengan gerombolan-gerombolan lain yang di dalam saat-saat yang lain justru saling bersaing. Karena itu, maka akhirnya mereka pun tidak dapat memilih jalan lain kecuali bersama-sama menghadapi kekuatan Kiai Kaloso Sawit. Apalagi pasukan Pajang di Jati Anom telah bersedia ikut campur untuk melerai dan mengatasi keadaan. Ternyata bahwa sikap Untara itu menimbulkan kesan tersendiri pada gerombolan-gerombolan yang tersebar itu. Rasa-rasanya mereka mulai melihat sesuatu yang lain dari yang nampak selama ini. Seolah-olah
Prajurit Pajang hanya selalu merintangi dan mengancam tidak ada habis-habisnya. Kini ketika bahaya yang sebenarnya mengancam golongan mereka, perwira Pajang datang kepada mereka, memberitahukan hal itu dan menyediakan diri untuk mencegah korban yang lebih banyak lagi. Meskipun mereka menyadari bahwa tindakan prajurit Pajang itu tentu bukannya tanpa maksud, tetapi bahwa mereka tidak membiarkan saja gerombolan-gerombolan itu saling menghancurkan dan baru kemudian mengambil tindakan, adalah sikap yang dapat menumbuhkan pendekatan di hati mereka. Dengan demikian, ternyata bahwa prajurit Pajang di Jati Anom tidak sekedar menghendaki kehancuran mereka, tetapi prajurit Pajang masih tetap mencari jalan agar mereka menyadari kesesatannya dan berusaha untuk menunjukkan jalan yang lurus. Karena itulah, setelah mereka mempertimbangkan persoalannya dari segala segi penglihatan, mereka pun kemudian dengan sepenuh hati mempersiapkan diri. Mereka semakin mantap menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan Kiai Kaloso Sawit dari Tambak Wedi. Betapapun orang-orang yang berada di Tambak Wedi itu dibayangi oleh rahasia yang gelap, namun mereka merasa lebih baik menghadapi dengan persiapan sepenuhnya daripada membiarkan diri mereka dihancurkan tanpa perlawanan sama sekali. Demikianlah, menjelang matahari bersembunyi di balik gunung, terasa bahwa lereng Merapi menjadi semakin panas. Betapapun setiap kelompok berusaha untuk tidak menimbulkan ketegangan di antara penghuni lereng Merapi, namun timbul pula beberapa pertanyaan di hati mereka. Mereka tidak dapat dikelabui seluruhnya mengenai persiapan yang dilakukan oleh setiap gerombolan dari lingkungan masing-masing. Sehingga beberapa orang yang melihat kelompok-kelompok kecil yang meninggalkan daerah tempat tinggal dan sarang-sarang gerombolan itu menjadi cemas. Apalagi mereka yang melihat bahwa tidak hanya satu kelompok kecil sajalah yang keluar dari sarang, tetapi beberapa kelompok dan bahkan hampir semua orang yang ada di dalam setiap kelompok. Anggota mereka yang tinggal di dalam padukuhan pun dengan diam-diam telah meninggalkan rumah mereka dan berhimpun dengan kawan-kawan mereka, lengkap dengan senjata masing-masing. Apakah yang akan terjadi? Bertanya orang-orang yang melihat itu di dalam hati. Tetapi kelompok-kelompok itu pergi menjauhi padukuhan mereka. Maka mereka pun menjadi agak tenang. Jika harus terjadi sesuatu, maka yang terjadi itu tidak akan terlampau banyak melibat padukuhan ini, berkata orang-orang itu di dalam hati. Demikianlah, maka menjelang senja, kelompok-kelompok kecil yang berkumpul dari beberapa padukuhan dan sarang-sarang gerombolan yang berpencar itu pun telah mendekati pategalan sarang gerombolan yang dipimpin oleh Kiai Rogo Tunggal. Seperti yang dipesankan, mereka harus melawan pasukan Kiai Kaloso Sawit di pategalan terbuka yang tidak dihuni orang. Dengan demikian maka pertempuran yang akan terjadi di antara gerombolannya bersama-sama dengan gerombolan-gerombolan yang berpencaran di lereng Gunung Merapi itu tidak akan menimbulkan banyak korban di antara penduduk yang tidak tahu menau persoalannya. Ketika hari mulai gelap, maka berkumpullah kelompok-kelompok itu bersama pemimpin-pemimpin mereka. Sejenak kemudian Kiai Rogo Tunggal pun segera berunding dengan para pemimpin gerombolan-gerombolan yang datang itu untuk menentukan cara perlawanan mereka.
Kiai Kaloso Sawit bukan orang kebanyakan, berkata Kiai Seratwulung. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Sudah tentu, sahut Kiai Rogotunggal. Jika perlu, tidak hanya seorang dari kita yang akan menghadapinya. Ya, 2 atau 3 orang. Pembicaraan yang berlangsung dengan tergesa-gesa itu pun telah menentukan kelompok-kelompok yang akan berada di kiblat yang memungkinkan datangnya kekuatan terbesar dari Tambakwedi. Sedang yang lain harus menebar di segala arah karena kemungkinan yang lain bahwa pasukan dari Tambakwedi itu akan mengepung Pategalan itu dari segala jurusan. Sementara itu, bukan saja sarang Kiai Rogotunggal yang menjadi sibuk, tetapi juga di kademangan-kademangan di sebelah menyebelah Jati Anom. Meskipun para Demang dan Jogoboyo di Padukuhan itu juga berusaha untuk tidak membuat hati penduduknya menjadi cemas, namun mau tidak mau, kesiagaan anak-anak muda dan pengawal-pengawal kademangan itu pun telah menumbuhkan berbagai pertanyaan. Namun setiap kali seseorang bertanya kepada anak-anak muda dan pengawal yang sedang berjaga-jaga itu, maka jawab mereka selalu sama. Ah, tidak apa-apa, kami sekedar berhati-hati saja. Pada saat yang bersamaan, prajurit Pajang pun telah siap pula untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan timbul di daerah kaki Gunung Merapi itu. Jika orang-orang yang berada di Tambakwedi benar-benar tidak mau mengindahkan diri, maka lereng Gunung Merapi akan segera menjadi ajang pertempuran yang seru. Karena menurut perhitungan para petugas sandi dari Pajang, kekuatan di Tambakwedi memang cukup besar. Meskipun demikian, Untara masih sempat mengirimkan beberapa kelompok kecil prajuritnya untuk membantu memberikan ketenangan pada padukuhan-padukuhan dan kademangan-kademangan yang paling dekat dengan daerah yang akan menjadi sasaran. Selain anak-anak muda dan pengawal-pengawal yang memang dipersiapkan dengan diam-diam atas perintah Untara, maka para prajurit itu pun akan bertugas membantu mereka jika terjadi sesuatu. Ternyata bukan di lereng Gunung Merapi dan di sekitarnya sajalah yang nampak persiapan-persiapan yang meningkat, terutama di dataran di sebelah selatan. Prajurit-prajurit Pajang yang berada di Kademangan Prambanan pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan jika terjadi arus yang mengalir ke selatan dari benturan-benturan yang terjadi. Selain Prambanan, maka di Sangkal Putung pun nampak ada perubahan di dalam penjagaan di gardu-gardu perondan. Kedatangan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita yang mengantarkan Rudito telah menggerakkan Ki Demang di Sangkal Putung untuk menyusun pengawalan yang lebih baik dari pengawalan sehari-hari. Apalagi karena perjalanan Kiai Gringsing dan kawan-kawannya dari Jati Anom telah mengalami gangguan di perjalanan, sehingga agaknya arah yang mereka lalui itu mendapat perhatian yang cukup dari orang-orang yang berada di Tambakwedi. Namun dalam pada itu, yang paling kecewa adalah Swandaru dan Agung Sedayu. Mereka tidak dapat ikut berbuat apapun juga di luar halaman Kademangan. Agung Sedayu masih mendapat kesempatan untuk mengelilingi Kademangan Sangkal Putung, melihat-lihat kesiagaan anak-anak muda. Tetapi Swandaru sama sekali tidak boleh keluar dari halaman, justru karena saat-saat perkawinannya
menjadi lebih dekat. "Sekarang kau mempunyai kawan baru," berkata Agung Sedayu yang menjadi gembira karena kehadiran Rudito di antara mereka. "Karena itu, aku mendapat kesempatan untuk keluar dari halaman ini." "Kenapa kau menjadi sibuk, Agung Sedayu?" bertanya Rudito. "Kau mengetahui apakah yang sedang terjadi di Jati Anom?" "Sebenarnya kita tidak perlu berbuat apa-apa seandainya mereka datang kemari. Asal kita tidak melakukan perlawanan sama sekali, mereka tidak akan berbuat apapun di sini. Mungkin mereka hanya sekedar lewat atau singgah beberapa saat. Tetapi jika mereka melihat kita mempersiapkan diri, maka memang kemungkinan benturan akan terjadi." Agung Sedayu dan Swandaru saling berpandangan sejenak, namun kemudian Swandarulah yang menjawab. "Rudito, kita tentu tidak tahu apakah mereka hanya sekedar lewat atau bermaksud buruk di Kademangan ini. Seandainya segerombolan penjahat yang terdesak dari utara atau dari barat lewat di padukuhan ini, namun karena mereka memang segerombolan perampok dan mereka merampok barang-barang berharga di padukuhan ini, tentu kita tidak akan tinggal diam." Rudito menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Selama masih ada kecurigaan dan sikap bermusuhan, maka ketenangan dan kedamaian tentu tidak akan terwujud. Seseorang yang sebenarnya sudah ingin bertobat, tetapi dengan penuh curiga orang-orang di sekitarnya tidak mau menerimanya, maka ia akan melonjak kembali dan akan mengulangi segala macam kesalahan yang pernah dilakukannya." Swandaru menarik nafas dalam-dalam, namun Agung Sedayulah yang menjawab. "Kau benar, Rudito. Kita memang harus bersikap damai untuk dapat membantu menciptakan kedamaian. Kecurigaan di antara sesama adalah sumber keributan." Rudito memandang Agung Sedayu dengan heran, tetapi Agung Sedayu menjelaskan seterusnya. "Tetapi kadang-kadang seseorang dengan maksud yang tidak baik memanfaatkan sikap damai dari sesama. Mereka justru mengambil keuntungan yang tidak sewajarnya tanpa menghiraukan korban yang dapat jatuh karenanya. Itulah sebabnya kami mengambil jalan tengah sekarang ini. Kami mempersiapkan diri dengan diam-diam tanpa memancing perhatian orang lain." Rudito menggeleng lemah. Katanya, "Soalnya bukan pada dengan terang-terangan atau dengan diam-diam. Persoalan yang sebenarnya adalah di dalam hati kita masing-masing. Tidak ada kedamaian yang pura-pura seperti itu." "Aku mengerti, Rudito," berkata Agung Sedayu. "Tetapi kami masih terlibat dalam kenyataan hidup lahiriah di samping yang ruhaniah. Berbahagialah mereka yang telah berhasil menempatkan dirinya di atas kepentingan lahiriah sejauh-jauh yang dapat dilakukannya, tanpa memisahkan diri dari kehidupan yang wajar. Tetapi kami belum dapat melepaskan sama sekali kenyataan hidup wadak ini, Rudito. Dan itu adalah kelemahan kami, kelemahan manusia pada umumnya. Sebab adalah sifat manusiawi pula untuk tetap mempertahankan hidup serta kehadiran bangsa dan jenisnya. Sifat manusiawi yang dilandasi oleh keangkuhan dan kesombongan yang tidak berarti. Manusia merasa dirinya sendiri dapat mempertahankan nilai-nilai kehidupan mereka, dan terlebih-lebih lagi bangsa dan jenisnya. Kenapa kita tidak dengan ikhlas menyerahkan semuanya kepada sumber hidup kita?" Rudito berhenti sejenak, lalu katanya, "Dan inilah keanehan dari manusia wadak. Mereka berjuang mempertahankan jenis mereka, tetapi mereka juga berjuang untuk memusnahkan jenis mereka sendiri dengan peperangan dan kekerasan. Jika manusia sudah bersentuhan kepentingan, maka yang tumbuh adalah sifat-sifat manusiawi yang diwarnai oleh ketamakannya saja, bukan kedamaiannya." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti sepenuhnya jawaban Rudito itu. Demikian pula Swandaru. Namun mereka ternyata lebih dekat bersentuhan dengan masalah lahiriahnya
di samping yang rohaniah. Meskipun di dalam hati mereka mengakui betapa lemahnya ketahanan kepercayaan mereka terhadap kekuasaan tertinggi. Namun kadang-kadang mereka merasa bahwa mempertahankan diri adalah suatu yang tak terhindarkan. "Alangkah bersihnya hati Rudito," berkata Agung Sedayu di dalam hati. Setelah mengalami guncangan-guncangan di dalam dirinya, ia telah menemukan sikap dan masak. Sayang, ia berdiri seorang diri di tengah-tengah arus gejolak manusia yang masih saja dicekam oleh ketamakan dan keangkuhan seperti yang dikatakannya. Jika kebanyakan orang bersikap seperti Rudito, sebenarnya lah kedamaian yang diimpikan setiap manusia akan segera lahir di dalam lingkungannya. Tetapi sayang, Rudito benar-benar seorang diri. Namun agaknya ia adalah batu karang yang tidak goyah lagi oleh benturan ombak ketika laut menjadi pasang dan angin bertiup dengan kencang. Dari Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, Agung Sedayu dan Suandaru dapat mendengar cacat satu-satunya yang ada pada Rudito sebagai ciri kelemahan manusiawinya adalah usahanya untuk membuat dirinya kebal, dan usaha itu telah memberikan hasil meskipun baru sebagian kecil. Memang tidak ada kesempurnaan di seluruh isi bumi ini. Semuanya mempunyai cacat celahnya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya pula. Namun demikian Agung Sedayu tidak dapat mengatakan kepada Rudito bahwa yang dilakukan oleh Sangkal Putung itu hampir sejalan dengan usaha Rudito membuat dirinya kebal. Tetapi bahwa Rudito tidak akan pernah membalas setiap serangan terhadap dirinya, itulah yang agak berbeda. Sangkal Putung akan berusaha mengusir setiap orang yang mengganggu ketenangannya. Bagaimanapun juga, Rudito harus menyaksikan kesiagaan di Kademangan Sangkal Putung dengan hati yang risau, tetapi ia sama sekali tidak kuasa untuk mencegahnya. "Aku tidak turut campur," desisnya kepada diri sendiri. Karena itulah, maka dengan bertopang dagu ia duduk saja di gandok Kademangan Sangkal Putung, menyaksikan beberapa kesibukan di halaman. Bahkan anak gadis Ki Demang yang bernama Sekar Mirah itu pun turut pula mengatur kesiagaan. Meskipun gadis itu masih tetap berpakaian seperti seorang gadis pada umumnya. Adapun Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita setelah menyerahkan Rudito agar tinggal untuk sementara di Sangkal Putung, segera mempersiapkan diri untuk kembali ke Jati Anom. Meskipun semula mereka agak ragu dan menganggap bahwa Jati Anom mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukan perlawanan dan langsung menghancurkan, tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa persoalan yang terjadi sebab dari benturan yang mungkin terjadi itu adalah karena perintah Untara kepada setiap kelompok yang ada di lereng Gunung Merapi itu untuk mencari Rudito. Kesimpang siuran di jalan-jalan dan di bulak-bulak panjang ternyata telah menumbuhkan benturan yang mungkin akan berakibat panjang. Benturan itu tidak akan terjadi jika yang berpapasan adalah kelompok-kelompok yang memang sudah lama saling mengenal, meskipun ada juga perasaan bersaing di antara mereka. Namun mereka tentu akan dapat menjaga dan mengendalikan diri masing-masing. Tetapi adalah malang bagi orang-orang Kiai Rogo Tunggal yang telah bertemu di tengah-tengah bulak dengan orang-orang Tambak Wedi. Karena itulah, maka ketiga orang tua itu, terutama Ki Waskita, merasa wajib untuk kembali ke Jati Anom sejauh-jauh tenaga yang dapat disumbangkan,
Mereka harus ikut mengatasi kesulitan yang dapat timbul. Ki Untara tidak akan dihadapkan pada keadaan yang mungkin akan sulit diatasi jika kita tidak minta bantuannya mencari Rudito, berkata Ki Waskita. Karena itu, maka adalah kewajibanku, terutama untuk kembali ke Jati Anom. Kita akan kembali bersama-sama, sahut Kiai Gringsing. Yang lebih menarik lagi adalah pertanda kelelawar di dada dan di sebagian dari alat-alat dan senjata-senjata mereka, berkata Ki Sumangkar pula. Karena itulah, maka mereka pun segera minta diri kepada Ki Demang sebelum matahari menjadi sangat rendah dan hilang di balik gunung. Semula Ki Demang berusaha untuk menahan mereka, tetapi setelah Ki Demang itu mendapat penjelasan dan alasan-alasan dari ketiga orang tua itu, maka ia pun tidak dapat menahannya lagi. Demikianlah setelah minta diri kepada Agung Sedayu, Suwandaru, Rudito dan Sekar Mirah, serta seluruh keluarga di Sangkal Putung, maka ketiga orang tua itu pun mempersiapkan diri serta kuda yang mereka bawa dari Jati Anom. Apakah Kiai bertiga tidak memerlukan sekelompok pengawal yang barangkali dapat membantu Kiai di perjalanan? Bertanya Ki Demang. Terima kasih Ki Demang, jawab Kiai Gringsing. Aku kira kami bertiga akan dapat bergabung dengan prajurit Pajang di Jati Anom. Sedang di perjalanan, agaknya tidak akan banyak persoalan, karena kami akan memilih jalan lain dari yang kami lalui ketika kami datang kemari. Ki Demang mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa pengawal tidak akan banyak artinya bagi ketiganya. Tetapi jika diperlukan, maka Sangkal Putung akan dapat menyediakannya. Namun agaknya Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita merasa lebih lincah untuk pergi bertiga. Karena itu, maka mereka tidak memerlukan orang lain yang mungkin justru akan memperlambat perjalanan mereka. Sebelum mereka meninggalkan Sangkal Putung, maka Kiai Gringsing telah memberikan pesan-pesan khusus kepada anak-anak muda yang tinggal di Katumangan, terutama Agung Sedayu, Suwandaru, Rudito dan bahkan Sekar Mirah. Mereka harus berhati-hati menghadapi setiap perkembangan keadaan. Jangan tergesa-gesa mengambil tindakan, berkata Kiai Gringsing. Pertimbangkan semua perbuatan kalian sebaik-baiknya menghadapi keadaan yang mungkin cukup membingungkan. Tetapi kita berharap bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjamah Sangkal Putung. Karena jarak antara Tambakwedi dan Sangkal Putung adalah cukup jauh. Prambanan adalah daerah ngarai yang paling mungkin disentuh oleh pergolakan yang terjadi itu. Jika karena tekanan prajurit Pajang orang-orang Tambakwedi itu pergi ke selatan, tetapi juga mungkin mereka akan melingkar lambung Gunung Merapi dan hilang di celah-celah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Meskipun demikian, kalian di sini jangan kehilangan kewaspadaan. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari meskipun bahaya yang langsung tidak ada bagi Sangkal Putung, tetapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diduga-duga memang dapat saja terjadi. Demikianlah, maka Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita pun segera berpacu meninggalkan Sangkal Putung. Mereka tidak ingin terlampau malam sampai di Jati Anom. Bahkan kemudian mereka menjadi tergesa-gesa
karena menurut perhitungan mereka, orang-orang Tambak Wedi yang didera oleh dendam dan kebencian agaknya terlampau sulit untuk dikendalikan. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, maka ketika orang itu telah memilih jalan yang lain dari jalan yang dilaluinya, ketika mereka kembali ke Sangkal Putung, mereka kini memilih jalan yang meskipun jaraknya bertambah beberapa puluh tonggak, namun mereka menganggap bahwa jalan yang menyusuri bulak persawahan dan tidak melalui daerah yang berhutan dan berbelukar tentu lebih kecil kemungkinannya untuk bertemu dengan kelompok-kelompok dari manapun juga yang dapat menghambat perjalanan mereka. Untuk tidak terganggu sama sekali, maka mereka bertiga berusaha menghindari padukuhan-padukuhan yang tentu telah bersiap-siap menghadapi setiap kemungkinan seperti Sangkal Putung, apalagi padukuhan-padukuhan yang lebih dekat. Para pengawal tentu akan menghentikan mereka dan bertanya tentang para peronda itu dengan berbuat yang nyata. Namun betapa cepatnya kuda mereka berpacu, tetapi ketika malam mulai membayangi kaki Gunung Merapi, mereka masih belum sampai ke Jati Anom, meskipun jaraknya sudah menjadi semakin dekat. Mereka harus melalui bulak-bulak pendek dan sudah tidak mungkin lagi untuk menghindari sama sekali 1-2 padukuhan karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Karena itu, maka perjalanan mereka pun mulai terganggu. Ketika mereka memasuki sebuah padukuhan, mereka tidak dapat berjalan terus karena beberapa pengawal bersenjata telah menghentikan mereka di mulut jalan padukuhan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.